Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang beranggapan manusia diberi dua telinga, sementara mulut hanya satu. Maknanya supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dengan mendengar, kita lebih banyak mengambil pengetahuan dari apa yang kita dengarkan. Sementara orang yang banyak bicara yang bukan bertujuan untuk menyampaikan kebenaran lebih banyak mengundang dosa. Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Rawdatul Uqala wa Nadhatul Fudala, beliau pernah menyampaikan bahwasanya orang yang berakal seharusnya lebih banyak mempergunakan kedua telinga daripada mulutnya. Dia perlu menyadari bahwa dia diberi telinga dua buah, sedangkan diberi mulut hanya satu, adalah supaya dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Seringkali kita menyesal di kemudian hari karena perkataan yang diucapkannya, sementara diamnya tidak akan pernah membawa penyesalan, dan menarik diri dari perkataan yang belum diucapkan adalah lebih mudah daripada menarik perkataan yang telah terlanjur diucapkan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal itu karena biasanya apabila seorang tengah berbicara, maka perkataan-perkataannya akan menguasai dirinya. Sebaliknya, bila tidak sedang berbicara, maka dia akan mampu mengontrol perkataan-perkataannya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diam untuk mendengarkan ada kalanya lebih baik daripada berbicara jika apa yang dibicarakan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Misalnya menggibah, menuduh, sampai memfitnah. Farahnya jika pembicaraan tersebut menimbulkan pertikaian dan permusuhan. Benarlah apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, seseorang mati karena tersandung lidahnya, dan seseorang tidak mati karena tersandung kakinya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi pribadi yang bijak, tidak ada salahnya kita melatih diri dengan lebih banyak mendengar, lebih banyak menyimak, lebih banyak memahami dan merenungkan beragam informasi yang bermanfaat. Banyak mendengar bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tapi kita perlu memilih dan memilah mana waktu yang tepat untuk berbicara dan mana waktu yang tepat untuk mendengarkan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat berbicara kita harus menimbang apakah yang saya katakan itu benar ataukah salah, bermanfaat ataukah tidak, pantas ataukah tidak, melukai hati orang lain ataukah tidak. Jangan sampai kita menjadi manusia bangkrut di akhirat karena kita tidak mengendalikan diri dalam berbicara, sebagaimana yang pernah dijelaskan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat kelak. Dia membawa pahala salat, membawa pahala puasa, serta zakat. Akan tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindakan kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke neraka
Wal'iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang selamat di hari akhirat nanti. Wallahu taala alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.